ورسوه وصلح الجسد والروح تبت النسوح الأرواح والدينا وليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا من الحبيب عبد الله بن الحداد أن الله تغشاه المغفرة وبركاته وصلاة من مريم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله. صراط الذين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والأمر الثاني عدم الاحتراز من المعاملات الفاسدة وطريق الخلاص أن تجتنب جميع البيوع الفاسدة والمكروهة فلا تبيع ولا تشتري إلا بصيغة صحيحة ولا بأس بالمعاطاة في المحقرات واجتنب الغش والكذب والحلف على السلع ولا تكتم عيبا في سلعتك لو اطلع عليه المشتري لم يشتريها بذلك الثمن إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. واحذر الأمر الثاني عدم الاحتراز من المعاملات الفاسدة وطريق الخلاص أن تجتنب جميع البيوع الفاسدة المكروهة. Kemarin diterangkan tentang masalah untuk menghindar dari yang haram bukan dzati itu sulit sekalipun bagi orang yang mengerti karena ada beberapa sebab. Pertama, kurangnya teliti kepada siapa kita ini melakukan muamalah, melakukan hubungan kerja. Kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua, adamul ihtiraz, tidak ada usaha menghindar minal muamalatil fasidah dengan cara kerja yang fasid. Cara kerja yang fasid artinya yang tidak sah, yang batil. Thariqul khalas, solusinya gimana untuk supaya tepat? Antajtanib, kamu harus menghindar jami'al buyu'il fasidah wal makruhah, seluruh bentuk jual beli yang fasid, jual beli yang tercela. Fala tabi'u wa la tashtari illa bisighatin sahihah. Maka kamu janganlah beli atau menjual kecuali dengan sighat yang sah. Jangan menurut saya. Kalau menurut saya sih, yang menurut kamu itu siapa? Menurut Allah, menurut Rasulullah, menurut orang yang ngerti, ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan menurut saya. Nah kalau menurut diri kamu, yang menurut kamu siapa? Ya keliru lah, kamu tidak ngerti apa-apa. Karena itu harus belajar. Nah, sighat ini harus ada ijab dan qabul maksudnya. Ngomong aja, saya beli, saya jual, wala ba'sa bil mu'athah, enggak apa-apa dengan cara mu'athah, enggak pakai sighat, langsung ijab dan qabul fil muhaggarat, dalam urusan-urusan yang kecil. Jangan urusan-urusan yang besar. Pakai itu sighat ijab dan qabul untuk supaya hati-hati. Kenapa? Sebagian ulama menyatakan tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul gitu. Nah, jadi selain kita harus
teliti dengan siapa kita ini bermuamalah, kita harus juga berusaha untuk muamalah yang benar. Berhubungan kerja dengan sesuai dengan ajaran syariah. Jangan cari-cari jalan. Namanya hila. Hila ini haram. Kecuali dalam beberapa hal ada hila yang bagus, tapi umumnya hila itu adalah mencari supaya boleh hanya untuk kepentingan. Hanya untuk kepentingan pribadi. Karena itu dalam urusan-urusan ini harus didahulukan dengan at-taharri. Hati-hati. Pilih-pilih. Jangan kesusu, keburu-buru. Ya apa cara dia? Karena ini 2 miliar ini. Wis diniati kia wis, ini halal. Loh, ya tidak bisa, itu namanya menipu namanya. Karena itu Nabi SAW menerangkan, al-wara'u asasu hadad din fa'ahkim bina. Kehati-hatian itu merupakan fondasi ajaran agama. Harus kuat fondasi itu. Jangan gentengnya bagus tapi fondasinya nggak kuat, percuma. Jangan kacanya baik tapi fondasinya nggak kuat, ntar lagi ambruk itu. Jangan nanti misalnya tegelnya marmer tapi fondasinya nggak bagus, sia-sia nantinya. Urusan agama ini harus didasari dengan fondasi yang kuat. Fondasinya itu al-wara'. Hati-hati dari yang haram, hati-hati dari yang tidak jelas halalnya, begitu. Baik. Wastanib al-ghish. Hati-hatilah kamu, hindarilah cara menipu. Hati-hati, merugikan orang lain. Menipu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa orang yang menipu berarti bukan dari golongan umatku. Loh, khawatirnya nanti pingin untung di dunia tapi nggak diakui umat Muhammad nanti dari kiamat. Melok sopo? Mau ikut dengan golongan siapa? Karena itu jangan menipu, jangan merugikan orang lain, jujur aja. Tuh lihat Rasulullah SAW, ini penting ini untuk ditiru oleh pemimpin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk pasar. Kemudian ada mungkin karungan gandum gitu ya. Tangannya Nabi masih dimasukkan ke dalam. Seret. Atasnya bagus, di dalam ternyata basah. Kata Nabi, kenapa ini? Man sahibu atau ta'am, siapa yang jualan gandum ini? Maka orang tadi berkata, aku ya Rasul. Kenapa ini kok basah bawahnya? Asabathus sama ya Rasulullah. Kena hujan ya Rasul. Loh, kata Nabi, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas? Kenapa kamu taruh bawah yang basah? Nanti akhirnya dibeli karena atasnya kelihatan kering. Berarti orang tertipu nantinya. Kata Nabi, enggak boleh begini. Man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang nipu berarti bukan dari golongan umatku. Siapa orang yang menipu berarti bukan dari golongan umatku. Tuh lihat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sampai kepada dagangan umatnya. Begitu seharusnya. Nah kalau sekarang pinter, gak keturun. Loh. Udah tabrakan remek semuanya, mobilnya didempul macam-macam, kelihatan nyir semua. Akhirnya yang beli pasti kecewa.
Lah di sini akhirnya dicabut berkah tadi itu. Nggak usah menipu. Ya, yang jujur jadi orang. Taib. Wal kadhib. Hindarilah bohong. Hindarilah bohong. Hati-hati. Bohong ini adalah la'natullah alal kadzibin. Laknat Allah itu bagi orang-orang yang pembohong loh. Innama yaftaril kadzib alladzina la yu'minun. Yang memang berusaha membohongi itu adalah orang-orang yang enggak beriman, kata Allah. Artinya Allah mengkaitkan kejujuran itu dengan keimanan. Berarti kebohongan itu adalah dengan rapuhnya iman. Surutnya iman. Karena itu hati-hati. Jangan dianggap bohong tadi itu adalah hal yang remeh, hal yang biasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu ay inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa." Kejujuran itu akan membimbing manusia kepada perbuatan baik. Perbuatan baik itu akan mengarahkan manusia menuju ke surga Allah. Wa innar rajula la yasduq, kalau ada orang tadi itu setiap saatnya jujur, baca Qur'annya jujur. Salatnya jujur, pergi ke masjid jujur, pergi pengajian jujur, di hall jujur, bukan karena sambil nyopet. Pergi hall tapi niat nyopet. Pergi pengajian cuma niat sandal yang paling bagus, misal. Jujur semuanya. Wa innar rajula la yasduq, orang itu jujur setiap saatnya hatta yuktaba indallah siddiqa, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Siddiq itu orang yang derajatnya tertinggi setelah para nabi tentunya. Kenapa? Karena kejujuran. Tapi wa innar rajula la yakdzib wa innal kidba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan membimbing manusia kepada perbuatan dosa jahat, kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan membimbing manusia masuk ke neraka Allah. Mengarahkan manusia masuk ke neraka Allah. Wa innar rajula la yakdzib, lah kalau orang tadi itu terus berbohong sampai sembayangi koroan. Salat bohongan. Salat Jumat di terakhir, soft. Imam sujud batal, milih sepeda motor. Bohong ini. Sampai dalam ibadahnya bohong, semuanya bohong. Wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kalau sudah orang itu selalu bohong, maka dia dinyatakan kadzdzab, pembohong di sisi Allah. Walaupun bangun masjid kadzdzab, pembohong. Walaupun haji kadzdzab, pembohong. Semuanya pembohong ini. Artinya semua amalnya ditolak dan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hah? Nggak usah bohong, jujur. Kenapa sih? Baik. Wal halif 'ala sila', sumpah terhadap barang. Sumpah hanya karena pingin untung, hanya kepingin laku. Wallahi tak. Demi Allah tadi ini ada yang ngelihat, ada yang sir, padahal tidak ono. Sumpah. Mungkin dia untung, tapi nggak ada berkah. Karena itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaminul kadhibah manfagatun lis-sal'ah, mamhagatun lil barakah. Sumpah bohong, sumpah palsu mungkin mendatangkan barang, mendatangkan duit, materi, tapi menghapus berkah. Tahu maksudnya?
Jangan-jangan duitnya jadi fitnah nanti. Jangan-jangan hartanya jadi balak bagi dia nantinya. Berapa banyak orang yang kelihatan hartanya banyak, tapi ternyata akhir-akhirnya dia ketangkep KPK. Lah kalau sudah begitu, saat turunannya malu, anak-anaknya malu, tidak bangga. Mamhagatun lil barakah. Berapa banyak orang yang kaya tapi ternyata ruwet. Istrinya selingkuh, anaknya itu, anaknya ini, macam-macam. Enggak berkah. Enggak usah sumpah-sumpahan lah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wailan lit-tajir min bala wallahi wala wallahi." Celaka bagi pedagang kalau memang dia tadi itu menekankan iyanya dengan wallahi, hendaknya juga dengan wallahi. Ono apa? Muni ndak mari. Ini berapa? Ndak. Wallahi tak boleh ini. Ini terlalu murah. Wallahi anak untungnya sedikit. Wallahi apa? Wallahi. Pikir yang benar sama Allah, jangan dibuat untuk dagangan begitu. La tattakhidullah urdatan li aimanikum, tidak benar itu. Baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Salasatun la yandurullah ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 manusia, 3 macam manusia, Allah enggak memperhatikan orang ini nanti dari kiamat. Enggak dilihat sama Allah. Maksudnya enggak dilihat, enggak dirahmatin. Dia susah pun enggak dirahmatin sama Allah. Sengsara hidupnya. Siapa 3 golongan ini? Utullin mustakbir. Orang melarat, sombong. Melarat bersikap kekaya-kayaan, macam-macam. Dia melarat. Penampilannya seperti bintang film yang sugi-sugi itu. Pakai tato. Pakai anting-anting. Penampilannya seperti orang kaya. Utullin mustakbir. Atau dia melarat, sebetulnya nggak mampu naik mobil, naik sepeda, maksa beli mobil. Utang, dok uripe. Penampilannya penampilan kaya. Ini orang melarat yang sombong. Ini nggak dirahmati oleh Allah nanti dari kiamat. Hati-hati. Yang kedua, wa mannanun bi'atiyatih. Orang yang suka ngundat-ngundat, menceritakan pemberiannya. Itu tak bantu itu. 20 tahun yang lalu 1.000 rupiah. Wiling terus. Mannanun bi hati-hati. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mencerita-ceritakan dan mengganggu. Cerita-ceritakan jelas. Maksudnya dengan mengganggu gimana? Ngasih tapi megelno hati. Ini makan badok nabi congormu yuk, misalnya. Ini ganggu ini. Atau ditampak-tampakkan. Ditampak-tampakkan. Ngasih tapi memperbudak. Suruh itu, suruh ini baru dikasih misalnya. Al-adha. Yang ketiga, golongan ketiga yang tidak diperhatikan oleh Allah nanti di kiamat, wa munfiqun sil'atahu biyamini. Munfiqun sil'atahu biyamini. Orang cari keuntungan daripada pekerjaannya dengan sumpah. Oh, ini nanti nggak diperhatikan nanti dari kiamat. Perhatikan baik-baik. Orang yang suka sumpah dalam jual belinya, itu akibatnya akan bangkrut total nanti. Nggak usah gitu, jujur aja, nggak usah sumpah. Iyyakum wa kasratal halif bil bai' fa innahu yunfiqu thumma yamhaqu. Rawahu Muslim. Hadis sahih ini. Hati-hati lo ya. Dalam jual beli jangan banyak sumpah. Memang cepat kau untungi. Cepat banyak duitmu.
tapi bentar lagi dihapus berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak suwe nanti. Orang-orang gelundung itu orang. Jangan suka sumpah-sumpah, gak benar. Banyak sekali hadis-hadis tentang masalah sumpah ini. Wala taktum aiban fi sil'atik. Jangan kamu tutup-tutupi loh ya kalau ada aib, kekurangan, cacat dalam barang dagangan kamu. Labit tala 'alal mushtari lam yashtariha. Kalau si pembeli tahu, tentunya tidak akan membeli barang. Ditutupi. Kelihatan bagus gitu. Hah? Labit tala 'alal mushtari lam yashtariha bidzalikal tsaman. Kalau si pembeli tahu, tidak mungkin dengan harga itu, pasti akan dikurangi. Pasti akan dikurangi, karena itu nggak benar. Kalau ada cacat ngomong, oh, Pak, ini bukan kelas 1, ini kelas 90 misalnya. Ngomong, oh, kelas 1 terus. Nggak benar. Menipu itu namanya. Nah, orang dulu itu loh, walaupun tidak ahli ekonomi, suki-suki kok. Ya enggak? Kadang-kadang sarungannya cingkrang kabeh. Sandalnya jepit sisian lagi. Tapi tambaknya puluhan hektar. Sawahnya puluhan hektar. Lah sekarang sepatu cetak-cetok. Bawa pakaiannya pakai dasi, pakai jas. Rambutnya diminyai. Hebat. Jalannya apa, tasnya koper. Tapi utang tok di sini. Jual sana, jualan sini, entek kabeh. Kenapa? Orang dulu itu jujur. Jujur orang dulu itu. Berkah jadinya. Karena itu, jangan kita hanya menghitung berapa besar materi yang kita dapatkan. Tapi juga hitung berkahkah daripada yang kita dapatkan dari itu. Itu penting sekali. Sebenarnya Nabi SAW sudah ngasih contoh bagaimana cara berdagang yang baik. Beliau SAW sebelum menjadi Nabi, beliau itu pedagang. Dari Mekah, bawa barangnya Siti Khadijah, berangkat ke Syam, dijual ada di sana. Dijual ada di sana. Jujur, sampai Siti Khadijah nih lihat, untungnya akeh Muhammad ini. Cepet, orang-orang biasanya perlu waktu lama ada di Syam jual barang, Nabi cepet. Kenapa tidak ada yang merasa tertipu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Cepet gitu. Akhirnya Siti Khadijah sir sama Rasulullah. Tanya-tanya kepada yang dampingi Nabi, dikatakan Nabi itu begini, begitu. Tapi belum jadi Nabi, waktu itu umur 25 tahun. Siti Khadijah 40 tahun. Tapi soge, 40 tahun ayu. Soge. Terus yang hebatnya, solihah. Oh, itu hebat. Siti Khadijah yang meminang. Minta dikawin sama Rasulullah. Nabi musyawarah kepada keluarganya. Belum ada Jibril waktu itu. Musyawarah, akhirnya disepakati, diminta. Sampai kawin. Lah, setelah beliau jadi Nabi, bagaimana Siti Khadijah? Tekwis. Ilmu perdagangannya diberhentikan mendukung suami. Kenapa? Dia tahu bahwa istri itu adalah kemuliaannya karena suami. Nih. Kalau suami tadi itu jenderal, jadi istrinya jenderal. Tapi kalau ada perempuan jadi jenderal, suaminya hansip, tetap istri hansip. Paham ya?
Jadi tidak karir, tidak menuntut wanita karir. Dia tadi itu mendukung suami harus sukses. Wes, hartanya dikorbankan untuk suami. Motivasi suami bagaimana? Dia tahu bahwa suaminya adalah sebagai Rasulullah Nabi Allah. Tugasnya adalah berdakwah, menegakkan ajaran Islam. Oh, habis-habisan. Akhirnya jadi istri Muhammad Rasulullah yang terhebat, yang terbaik. Begitu seharusnya istri itu. Istri itu harus siap memotivasi suami, mendukung suami habis-habisan. Bukan bersaing istri karir katanya. Akhirnya suaminya jadi satpam, istrinya dari direktur. Karena itu, Nabi memberi contoh bagaimana berdagang dari itu dengan kejujuran. Ternyata semua orang menunggu barangnya Rasulullah SAW. Sampai beliau ini dikenal Al-Amin, orang yang amanat. Orang yang amanat. Cuma ketika datang wahyu dan diangkat sebagai Rasul, Nabi menyatakan, aku ini sebagai Rasulullah. Lah, di situ ada hati orang-orang ditutup oleh Allah. Yang menyatakan Al-Amin, yang percaya dengan Nabi, kuro. Kenapa? Bukan tidak percaya, bukan tidak tahu dengan kebenaran Nabi, tapi hatinya ditutup oleh Allah. Bal Allah ala qalbi. Allah tidak menghendaki dia menjadi orang yang beruntung. Loh, tahukah Anda waktu Rasulullah hijrah ke kota Madinah itu, saudara? Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu Nabi kan nyuruh Sayyidina Ali tidur ada di tempat tidurnya. Sebelumnya dititipi barang-barang oleh Nabi. Sayyidina Ali, ini barang milik Abu Jahal. Ini barang milik fulan, ini barang musuh-musuhnya kabeh. Jadi musuh-musuhnya Rasulullah itu, kalau dia tadi itu mau titip barang supaya aman ke Nabi, tapi musuh. Dipercaya oleh kawan dan juga dipercaya oleh kawan. Lah saiki kawan dewe dipangan. Kanibal. Tuh lihat. Dengan modal amanat, dengan modal kejujuran, berhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus untungnya ndak nege. Untungnya ndak nege. Artinya untung sedikit kasih, untung sedikit kasih. Seneng orang. Nah kalau sekarang kan enggak. Kalau sudah beli sama dia, tobat sak terusi. Wis barangnya elek, terus harganya tinggi. Karena itu ada sahabat Nabi yang dia tadi itu sukses dalam berdagang. Ketika ditanya, namanya Abdurrahman bin Auf, ketika ditanya apa sebab kesuksesan Anda, maka dia menjawab 3 hal. Maradatu ribhan qat. Pertama, aku ini kalau sudah untung tak kasih sudah. Enggak pernah menolak keuntungan. Pokoknya untung. Pokoknya tidak rugi. Kemudian tidak ada, aku tidak pernah menjual dengan utang. Kalau kita kan enggak, asal diutang enggak apa-apa, tapi asal untungnya tinggi walaupun diutang, dikemplang akhirnya kan. Saya enggak pernah menjual dengan utang, saya belinya juga dengan kontan. Kemudian, lah ini hebatnya, kalau diminta tolong cepat nolong. Itu Abdurrahman bin Auf. Karena itu berkah jadinya. Hebat jadinya. Hadirin sekalian rahmatillah Allah SWT. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang beruntung karena berdagang dengan jujur. Kita sudah masuk bulan Maulid. Mari kita isi bulan Maulid ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi.
dan kita hidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya sekedar terbangan tok, tapi sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Seperti sholat berjamaah, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha. Ayo supaya senang Nabi SAW. Cinta kepada Nabi akan membawakan hasil kita akan kumpul bersama Nabi nanti dari kiamat. Bukti cinta kepada Nabi adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang menghidupkan sunnahku berarti benar-benar cinta kepada aku. Mereka menghidupkan sunnahku berarti koyo gak bener cintai gitu loh. Mafhumnya kan gitu. Siapa orang menghidupkan sunnahku berarti dia benar-benar cinta kepada aku. Siapa orang benar-benar cinta kepada aku, kana ma'i fil jannah, nanti bersama aku ada di surga Allah. Mudah-mudahan bersama Nabi ada di surga Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam Jumat yang akan datang Maulid ada di makam Habib Alwi setelah sholat Isya. Kemudian malam Sabtu nggak ada pengajian, tapi Maulid ada di makam Habib Ja'far jam 1:30 malam. Kok model Habib balik tak terang no? Karena Nabi SAW lahir sebelum fajar. Saat-saat kelahiran Nabi, maka kita mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Istimewa sekali. Hah? Tapi jangan sampai ono dek ini kon regut tidur ini. Nah, usahakan kamu tadi itu sekiranya seger, ya tidur dulu tidak apa-apa. Jangan pas wayai maulid tidur. Tak delok ndingklu. Tak pikir nangis ngiler kan nih. Lah ini jangan terjadi nih. Eman, wis tangi tapi turu kon gledek ae. Nah, karena itu tidur aja dulu tidak apa-apa. Nah, nanti biar seger bangun jam 1, setengah 2, sholat tahajud, sholat sunnah, itu etikaf ada di masjid sambil menunggu. Untuk tempat-tempat khusus, tolong jangan berebut ada di muka sendiri. Biarlah ada orang-orang luar kota, orang tua masuk dulu, biar tertib acaranya. Yang paling adab, yang paling banyak berkah, duduk sing paling dresel-dresel. Hati-hati juga, kalau ada dresel-dreselan, HP-mu jangan sampai hilang. Takut ada orang yang kurang bagus, hadir ada di situ lah. Hati-hati loh ya, ojo sampai ngelakoni sing ndak eman. Anda sudah di majelis baik, tapi Anda berbuat jahat. Lah ini yang tidak benar. Mudah-mudahan insyaallah semuanya kita jadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, enggak usah kita nanti man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa waraddun. Siapa orang mengada-ngadakan yang baru yang tidak ada dalam ajaran agama maka ditolak. Mana yang tidak ada dalam ajaran agama? Yang kamu baca Maulid itu apa isinya? Yang kamu baca Maulid apa isinya? Di situ ada hadits Nabi, kan tidak ada dalam ajaran agama. Di situ ada sholawat dan salam Nabi, kan ada dalam ajaran agama. Di situ sejarahnya Nabi Muhammad juga diajarkan dalam agama. Mana ada di situ yang bertentangan dengan agama mana? Ngada-ngadakan yang tidak ada dalam ajaran agama. Ini semuanya ajaran agama deh gono. Sholawat, hadis, pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, semua itu ajaran agama. Loh ngomong begitu tuh bid'ah. Kenapa? Lalu ajaran agama diharam no. Karena itu wis lah. Udahlah, kamu ahsan belajar lagi, lebih baik daripada kamu mengusik-ngusik atau menghukum yang kamu tidak ketahui isinya. Bacaan dulu, kalau kamu ngerti, ya alhamdulillah. Kalau kamu nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Itu akan lebih bagus daripada sok kamu akan menghakimi, itu akan lebih salah nantinya. Mudah-mudahan insyaallah kita semua jadi orang beruntung mendapat syafaat Nabi. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, Habib Ali bin Abdullah Segaf, Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Hamid, Abdul Wahid, Ibu Raiha, Ibu Rasada, Fina Salasabila, dan untuk yang sakit, untuk yang hamil, yang punya hajat, semoga mereka yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya. Yang sakit Allah beri kesembuhan, sehat wal afiat zahir batin.
yang hamil insya Allah melahirkan dengan selamat dan gampang, yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah.